Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang ke-18. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan filmnya, langsung saja Mimin masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di episode kali ini, Wang Fan bertemu dengan wakil dekan Xing Yu. Ia sangat senang karena Wang Fan memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Dengan itu, umat manusia akan mendominasi dunia Xuan Wu. Lalu Wang Fan meminta wakil dekan untuk berlatih terlebih dahulu dan tidak boleh setengah-setengah. Jika seni bela diri yang ada di buku itu benar, jangan sampai informasinya bocor. Karena tidak hanya umat manusia yang terancam, bahkan seluruh Akademi Huang Jin bisa diratakan dengan tanah dalam sekejap. Wang Fan juga memberikan buku latihan tersebut kepada wakil dekan Xing Yu. Ia pun pergi untuk berlatih. Beberapa waktu kemudian, Wang Fan sedang berkultivasi. Dan kekuatan kecepatannya pun meningkat lagi. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan teknik tulang dewa emas. Setelah mendapatkannya, basis kultivasi Wang Fan akan meningkat pesat. Dan akan menerobos ranah kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan. Dengan adanya fondasi dari tulang dewa emas, juga kekuatan mendominasi teknik Kaisar Xuan 9 surgawi, maka akan terwujud menjadi dewa bela diri tak terkalahkan. Tak selang berapa lama, Nona Xian datang. Dan ia minta Wang Fan untuk melihat wakil dekan Xinglu yang sedang berlatih. Dan wakil dekan pun berhasil melatihnya. Wakil dekan mengerti kenapa Yao Wugu berhasil mencapai kolam hati roh ungu pada usia 17 tahun. Dan semua latihan itu berkat teknik yang ada di buku yang Wang Fan berikan kepadanya. Latihannya pun meningkatkan kecepatan kultivasi sampai 3 kali lipat. Wakil dekan juga menjelaskan jika berhasil membuat tulang dewa emas di seluruh tubuhnya, ia rasa bisa mencapai ranah kolam hati roh ungu tahap akhir secepatnya. Waktu pun berlalu. Di saat Wang Fan sedang berkultivasi, Nona Xianlu datang dan mengatakan kalau 3 dewa bela diri mengundang Zhao Hongtian ke Gunung Guanxing. Dan menurut Wang Fan ada yang salah dengannya. Setelah 3 dewa bela diri Zhao Hongtian memasuki Gunung Guanxing dengan kekuatan mereka saat ini, setidaknya akan berlangsung 3-5 bulan atau bahkan lebih lama. Jika mereka tidak hadir, maka situasi 3 klan besar akan di luar kendali. Selain itu, 2 dari 3 klan utama ada di Gunung Dewa Bela Diri. Lalu Nona Xinglu mengatakan kalau kakaknya yaitu wakil dekan Xinglu sangat mengkhawatirkan hal itu. Setelah mengetahuinya, ia menyerahkan semua urusan kepada wakil dekan Cheng. Dan ia berkonsentrasi berlatih metode pembalikan tulang ilahi. Ia juga meminta Wang Fan untuk menghubungi Raja Harimau Perak dan memberikan latihan kepadanya. Wang Fan pun menyetujuinya dan ia melanjutkan untuk berkultivasi. Dan beberapa waktu kemudian Wang Fan berhasil berlatih. Semua tulangnya ditempa menjadi tulang dewa emas. Dengan begitu 10 hari kemudian ia mungkin akan menerobos lagi. Ia tahu kalau metode pembalikan tulang ilahi itu adalah metode yang dapat mengubah situasi seluruh klan. Tak selang berapa lama, Wang Fan dan yang lainnya sedang makan siang bersama. Nona Xian dan wakil dekan sangat senang karena mereka berhasil menempa tubuhnya menjadi tulang dewa emas. Wang Fan pun memberikan selamat dan ia berharap mereka berdua dapat menempa seluruh tubuhnya menjadi tulang dewa emas. Lalu wakil dekan ingin menempa seluruh tulangnya menjadi tulang dewa emas dalam 7 hari. Jika dalam 1 bulan melangkah ke ranah hati roh ungu, ia akan menantang Yao Wugu. Di saat bersamaan, wakil dekan Cheng datang. Ia menjelaskan kalau Jinwu Chenyuan dari klan Gagak Emas ingin menantang kakek dekan. Lalu Wang Fan belum tahu siapa itu Jinwu Chenyuan. Wakil dekan pun menjelaskan kalau Jinwu Chenyuan itu adalah orang yang telah membuka lubang emas ilahi selama 20 tahun. Itu semua lebih awal dari 3 master kedua dari 3 klan. Tapi klan Gagak Emas tinggal di luar wilayah sepanjang tahun juga jarang muncul di daratan. Jadi tidak begitu terkenal. Wakil dekan Cheng juga mengeluarkan surat dari Jinwu Chenyuan yang isinya kalau kakek dekan harus menerima tantangannya. Wakil dekan Cheng merasa gelisah karena kakek dekan sedang mengasingkan diri dan berlatih.
Dengan kekuatan Akademi Huang Jin saat ini, jelas bukan tandingan Jinwu Chenyuan. Selain itu, ia tidak pernah datang sendiri. Begitu berita ini terungkap, klan Iblis Surgawi dan klan Pedang Tirani 9 Matahari kemungkinan akan ikut campur. Di saat itu juga, Wakil Dekan juga menerima surat yang isinya kalau Li Zihua dari klan Pedang Tirani 9 Matahari berhasil membuka lubang emas ilahi dan memimpin 100 penjaga dewa pedang ke kota dewa. Juga meminta bertemu dengan Raja Haremu Perak. Lalu kota dewa meminta kakek dekan untuk datang. Wang Fan tahu kalau semua itu adalah konspirasi dan ada sebuah jebakan besar di atas umat manusia. Tak selang berapa lama, si Wentong pun datang dan mengatakan kalau Master Yao Wugu dari klan Iblis Surgawi datang. Dan yang datang adalah Yao Liling dan Yao Wugu, ditambah 4 bawahan kuat Yao Wugu. Dan mereka adalah Yu Shenmi, Li Faimang, Ma Jinglong, dan Hai Xingyun. Lalu wakil dekan pun akan menemui mereka di lapangan. Wang Fan pun bertemu dengan Xiao Bei dan menanyakan keadaan kakek dekan yang sedang berkultivasi. Lalu Xiao Bei mengatakan kalau kakek dekan baik-baik saja, tapi ia pernah mengalami kegagalan karena sudah tua. Jadi butuh waktu lama untuk menerobos dan menstabilkan ranah. Lalu kedatangan Wang Fan ingin mengambil armor Raja Harimau Perak kembali. Kakek dekan tahu kalau Wang Fan membutuhkan armor itu, jadi Raja Harimau Perak palsu mundur. Xiao Bei pun mengambil armor tersebut dan memberinya kepada Wang Fan. Dan Xiao Bei minta Wang Fan untuk berhati-hati dalam bertindak. Sesampainya di kamarnya, tiba-tiba si Wentong datang dan meminta Wang Fan untuk ikut bersamanya. Ia mengatakan kalau Yao Wugu menantang Wang Fan. Nona Xianlu pun terkejut kenapa Yao Wugu menantang Wang Fan. Karena yang ia tahu kalau Yao Wugu sudah berada di kolam hati roh ungu. Namun si Wentong mengatakan kalau itu bukan tantangan bela diri, tapi tantangan pemahaman. Tepatnya tantangan untuk menguji pemahaman tentang keterampilan dewa bela diri. Wang Fan pun tidak sepenuhnya yakin, tapi karena orangnya sudah datang dan dia tahu kalau Yao Wugu terlahir dari tulang dewa emas, juga memecahkan rekor mencapai ranah kolam hati roh ungu tercepat. Jadi Wang Fan harus melihat tujuan mereka. Wang Fan pun menemui Yao Wugu di lapangan. Sesampainya di sana, Wakil Dekan Cheng sedang berkelahi dengan Yao Wugu, dan ia dikalahkan dengan mudahnya oleh Yao Wugu. Di sana, Yao Wugu sangat sombong. Ia mengatakan kalau dirinya master muda dari klan Iblis Surgawi, dan ia akan memberitahu kepada semua orang kalau dirinya sekarang sudah mencapai ranah kolam hati roh ungu tahap awal. Sama seperti Raja Harimau Perak klan manusia. Wakil Dekan Xianglu pun terkejut, ternyata Yao Wugu sudah menerobos. Wakil Dekan menjelaskan kalau Yao Wugu memang sangat berbakat, tapi tidak mungkin bisa menerobos hanya dalam 5 bulan dengan tulang dewa emas. Jika klan Iblis Surgawi memiliki kekuatan seperti itu, maka sejak lama akan bermunculan banyak master. Dan sekarang tidak ada, seharusnya muncul begitu saja. Itu artinya karena Yao Chanlong dibunuh oleh Raja Harimau Perak. Meskipun terbunuh, dia telah mencapai ranah dewa bela diri emas. Sedangkan Yao Wugu dan yang lainnya telah berkultivasi bersama di istana leluhur iblis selama 10 tahun. Wajar saja jika Yao Wugu mendapatkan sesuatu. Lalu Yao Wugu mengatakan kalau dirinya mendapatkan sesuatu warisan leluhur. Selain itu juga meningkatkan banyak kejutan untuk klannya. Ia juga mengatakan walaupun ranah dirinya sama dengan wakil dekan, tapi sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Karena Yao Wugu memiliki keterampilan dewa bela diri perubahan fisik naga iblis, ia dapat meningkatkan ranahnya tanpa efek samping. Dengan kata lain, Yao Wugu bisa mengalahkannya karena memiliki ranah lebih tinggi. Seketika Wang Fan tahu kalau dirinya hanya butuh 10 hari untuk mencapai ranah kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan. Pada saat itu, Yao Wugu tidak akan bisa sesombong itu lagi. Ia pun maju dan menghampiri Yao Wugu. Lalu Wang Fan pun mengatakan kalau Yao Wugu apakah benar menantang dirinya. Jika tidak, Wang Fan akan pergi saja karena masih ada urusan. Yao Wugu pun sangat marah dan mengatakan kalau Wang Fan sangat lancang dan sudah bosan hidup. Wang Fan tidak takut dan mengatakan kepada Yao Wugu untuk mengacau di klan iblis surgawinya. Tapi ini adalah wilayah umat manusia, wilayah Akademi Huang Jin. Wang Fan juga mengatakan kalau umat manusia sangat mudah untuk membunuh Yao Wugu. Jika Yao Wugu berani menyakiti Wang Fan, maka semuanya akan mati.
Wang Fan meminta Yao Wugu untuk berhenti pamer menggunakan statusnya sebagai nona muda klan iblis surgawi. Ia juga menjelaskan kepada Yao Wugu kalau kakek dekan tidak pernah memiliki kesan baik tentang klan iblis surgawi. Tapi umat manusia juga tidak ingin berperang antar ras. Jika tidak, maka klan iblis surgawi akan musnah sejak lama. Jika berani mengacau lagi, maka kakek dekan akan menyerang klan iblis surgawi. Seketika Yao Liling berkata kalau Yao Wugu hanya ingin bersaing dengan Wang Fan mengenai pemahaman keterampilan dewa bela diri, dan bukan untuk adu mulut. Jika tidak berani, ia meminta Wang Fan untuk mengakui kalah saja. Namun Wang Fan berkata, lawan yang dikalahkan Raja Harimau Perak juga mencoba menakuti dirinya. Itu konyol sekali. Wang Fan pun menerima tantangan dari Tuan Muda Yao Wugu. Wakil Dekan Chen pun merasa bingung dengan Wang Fan, karena Wang Fan menerima tantangan tersebut. Lalu, Wakil Dekan Xinglu menjelaskan jika Wang Fan tidak melawannya, maka akan menjadi penghinaan bagi Akademi Huang Jin. Yao Wugu juga merasa heran kenapa Wang Fan yang seorang sampah bisa menjadi pemberani di sana. Wang Fan menjawab, walaupun ia sampah tapi kenapa Yao Wugu masih menantangnya? Berarti Yao Wugu lebih rendah daripada sampah. Yao Wugu juga berkata kalau dirinya tidak akan menurunkan harga diri dengan sampah seperti Wang Fan. Ia menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja mendapatkan keterampilan bela diri tinggi. Jika Wang Fan tidak bisa memahaminya, ia meminta Wang Fan menjadi pelayannya. Lalu Wang Fan menyetujuinya tapi dengan batas waktu 7 hari. Ia juga mengatakan kalau Wang Fan menang, ia meminta Yao Wugu menjadi pelayannya. Namun Yao Wugu tidak terima dengan semua itu dan ia akan membunuh Wang Fan. Wang Fan pun tidak mundur sedikit pun. Ia meminta kepada wakil dekan untuk mengirimkan 30.000 pasukan tombak yang ditempatkan di utara kota. Karena klan iblis surgawi datang akan menindas ras manusia. Wakil dekan mengatakan tidak perlu 30.000 pasukan tombak. Akademi Huang Jin saja sudah cukup. Lalu Yao Liling tidak menyangka kalau orang yang paling sulit dihadapi di Akademi Huang Jin adalah orang biasa seperti Wang Fan. Wang Fan pun menjawab jika ingin dihormati oleh orang lain, maka harus belajar menghargai orang lain dulu. Wang Fan juga mengatakan jika Yao Wugu kalah harus tetap menjadi pelayannya. Dengan rasa kesal, Yao Wugu pun setuju dengan Wang Fan. Dan ia memberikan sebuah lukisan kepada Wang Fan. Lalu mereka semua pergi meninggalkan Akademi Huang Jin dan akan kembali 7 hari kemudian. Beberapa waktu kemudian, Wang Fan mencoba membuka lukisan yang diberikan oleh Yao Wugu. Dan ternyata lukisan itu adalah formasi lukisan pembunuh. Ia tahu kalau mereka bermaksud membunuh Wang Fan. Jika bukan karena lukisan bunga plum salju dari Menara Xianji, Wang Fan mungkin sudah jatuh dalam perangkap lukisan pembunuh itu. Ia tahu kalau klan iblis surgawi sangat berbahaya dan licik. Di sisi lain dari klan iblis surgawi, Yao Wugu sangat kesal dengan Wang Fan dan ia akan membuat Wang Fan menyesalinya. Ia juga mengatakan kepada Xin Mai kenapa ia tidak menyadarinya karena ia yang lebih tahu tentang Wang Fan. Lalu Yao Liling berkata kalau ini adalah masalah kecil dan Wang Fan adalah orang biasa dan pasti tidak ada orang yang memperhatikannya. Di saat bersamaan, Bu Ying berkata kalau dirinya baru saja sampai. Ia menjelaskan kalau dirinya masih belum yakin jika kakek dekan telah mengasingkan diri. Dan ia yakin kalau kakek dekan bisa keluar kapan saja. Ia berkata kalau kakek dekan itu berbeda. Yao Liling pun akan melanjutkan rencananya setelah Jin Wu Chenyian datang. Dan ia akan menyuruh klan bayangan untuk mencuri lukisan bunga plum dari Raja Harimau Perak. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mimin akan segera bahas di part berikutnya ya. Terima kasih.